Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa ya, 26 Oktober 2021, hari yang cukup menarik. IHSG ditutup hijau. Seperti apa analisanya? Nanti langsung akan kita bahas. Buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa, caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus juga buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Terus juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, langsung aja. Sebelum kita ke transaksi, saya ada sedikit pengumuman dulu. Buat teman-teman yang mau join grup cuan-cuan saham untuk bulan November, ini sudah buka pendaftaran untuk grupnya ya, untuk yang bulan November karena ini Oktober udah mau selesai. Buat teman-teman yang mau daftar, caranya tinggal gampang banget, tinggal buka profil YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang ini, grup Telegram cuan-cuan saham, pendaftaran grup Telegram CCS November 2021. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah buka videonya, tinggal diperhatikan dulu. Semua pertanyaan insya Allah bakalan sudah terjawab di video ini. Jadi tinggal silahkan didengarkan dulu videonya. Kalau misalkan teman-teman sudah paham dengan ketentuannya, silahkan tinggal klik link di deskripsi ini. Jadi buat teman-teman yang udah paham dan ingin join grup cuan-cuan saham untuk bulan November, silakan langsung klik link ini di deskripsinya ya, Google Form ini. Tinggal mengisi, submit, dan tunggu dapat email maksimal 30 Oktober 2021. Seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman yang mau join untuk grup November, silakan langsung aja simak video ini lalu daftar melalui Google Form yang ada di deskripsi. Oke, kembali lagi kita akan masuk ke transaksinya IHSG dulu. Hari ini transaksinya masih lumayan besar ya, 12,182 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini masih net buy. Jumlahnya cukup gede juga, 773,06 miliar. Dengan saham-saham yang dibeli asing, ada BBCA 215 miliar, BBRI 140,7 miliar, Pegas 95,7 miliar, KLB Pharma 84,4 miliar, ICBP 36 miliar, Bank Mandiri 35,7 miliar, Astra 34,7 miliar, PTBA 31,5 miliar, Adero 31,2 miliar, MDKA 28,8 miliar, United Tractor 16,9 miliar, SIDO 16,2 miliar, BBNI 11,6 miliar, Telkom 11,5 miliar, dan INDF 10,1 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijual asing, masih dimulai dari Bukalapak 37,7 miliar, lalu ada Excel 23,1 miliar, ITMG 16 miliar, MTEK 14,9 miliar, INKP 12 miliar, Indi 11,4 miliar, Unilever 9,7 miliar, HIL 9,6 miliar, Antam 9,4 miliar, Tower 8,7 miliar, dan MPPA 7,3 miliar. Nah, langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu. Setelah kemarin IHSG ini sebenarnya view yang barusan tadi saya buat, saya rasa IHSG bakalan ada potensi untuk konsolidasi seperti ini. Posisi terakhir memang IHSG kena resisten ya, itu ada di dekat-dekat all time high, walaupun masih belum menyentuh all time high-nya. All time high-nya itu kalau nggak salah sekitar 6693 kalau nggak salah, itu tahun 2018 all time high-nya IHSG. Sebentar, agak lemot nih. Mana nih nggak muncul? Oh ini, sorry. Ini ya, di tahun 2018 all time high-nya IHSG itu sekitar 6693 kalau saya cek di RTI Bisnis. Sekarang udah menyentuh dan masih belum breakout karena memang ya cukup berat ya. Dan kemarin juga pada rehat dulu setelah ngegas kenceng alt ekornya, big cap, big bang kita udah ngegas kenceng, akhirnya pada rehat dan konsolidasi. Tapi konsolidasinya kalau kita lihat konsolidasi yang bagus untuk lanjut ke atas lagi.
seperti itu. Yang jelas IHSG bakalan bagus ketika dia berhasil break 6685 atau 6687, itu last high-nya kemarin ya. Lalu setelah itu 6693 dan ini udah all time high, sky is the limit, tidak ada resisten lagi kecuali Fibonacci extension ya, dan juga resisten trend seperti itu. Untuk pola saya rasa IHSG mencoba membuat sebuah pola continuation yang tadi saya gambarkan, bisa symmetrical triangle, bisa juga sebelumnya saya kira dia mau bikin bullish flag ya, flag atau falling wedge. Saya kira bakal seperti ini skenarionya. Nah, saya kira bakal seperti ini, lalu habis itu breakout ke atas, tapi ternyata sepertinya tidak. Tuh. Untuk sekarang saya rasa sih skenario bakalan seperti ini, symmetrical triangle untuk si IHSG. Tuh. Jadi mungkin ada potensi turun sekali lagi karena ini kan baru disentuh 1, 2, 3. Nah, kan turun sekali lagi 4 lalu breakout ke atas di yang ke-5. Itu kalau misalkan dia symmetrical triangle. Tapi kalau misalkan tiba-tiba besok dia langsung breakout high pun juga bisa juga seperti itu. Dia langsung breakout ke atas gitu ya, karena ini udah turun, ada reject, terus sudah ada higher, ada break last candle-nya dan tinggal break atas doang seperti itu. Coba kita lihat intraday-nya. Barangkali menemukan sesuatu. Sepertinya tidak ya, tidak ada pola-pola yang menjanjikan. Jadi itu sih. Kalau misalkan ada merah, saya rasa itu adalah kesempatan untuk beli untuk IHSG untuk lanjut ke atas lagi. Tapi kalau misalkan dia langsung breakout, ya udah, berarti nggak dikasih kesempatan retrace sekali lagi. Intinya itu, kalau misalkan dia berhasil break 6687 tadi bakalan bagus banget IHSG, apalagi breakout all time high juga. Tapi kalau misalkan dia breakdown low, ini low-nya di 6585 ya, itu bakalan kurang bagus. Untuk support 6600 sama 6570 sampai ingat saya. Tuh, tapi kalau misalkan dia jebol 6570 baru bakalan agak dalam. Selama masih bertahan di dua itu masih nggak masalah. Tuh, jadi anggap aja dia berada di sebuah range ini ya, atas bawah ini 6687 sampai 6570. Kalau breakout ke atas bagus, kalau breakdown ke bawah jelek. Dan kita kembali ke masa konsolidasi lagi. Kalau dilihat juga hari ini mulai ada apa ya? Altekon yang kemarin hari Kamis itu pada koreksi di sini ya, candle ini hari Kamis kemarin 21 Oktober pada koreksi, pada mulai ada perlawanan lagi, terjadi akumulasi lagi, indikatornya juga udah pada sehat dan juga sudah rebound lagi. Saya rasa mungkin sebentar lagi sih IHSG bakal lanjut uptrend lagi, upside lagi. Cuman memang intinya syaratnya adalah harus break last high-nya dia di 6687. Jadi tinggal kita tunggu aja dan sesuaikan strateginya. Kalau misalkan mau buy sekarang ya boleh juga, atau tunggu breakout juga boleh juga. Yang penting sesuaikan dengan sahamnya seperti itu. Untuk RSI masih ada di area oversold, cuman juga nggak masalah kalau misalkan teman-teman lihat waktu di sini ya. IHSG waktu ngegas itu juga posisinya di oversold terus kok waktu kemarin ngegas, karena memang sebenarnya RSI itu bisa juga diartikan kalau misalkan di atas RSI 62 ya, itu posisi sahamnya strong uptrend. Jadi memang ya bisa diartikan lain. Yang jelas memang ada potensi ketika dia di overbought ada koreksi turun, cuman bisa juga lanjut naik lagi seperti itu. Yang penting pakai price action-nya aja. Ini candle kita gunakan untuk membatasi resiko. Breakout ke atas bagus, breakdown ke bawah jelek seperti itu. Dan kalau misalkan benar-benar symmetrical triangle ya kita tinggal lihat aja nanti swing low-nya ke mana. Itu biasanya bisa diukur pakai 0,618 Fibonacci. Karena biasanya kalau dia symmetrical triangle atau ascending triangle biasanya retrace-nya ke 0,618. Nah, itu ada di sekitar area 6618 sampai 6620. Jadi kalau misalkan besok IHSG koreksi ke sampai 6600 lah, 6620 sampai 6600 itu adalah area buy-nya si IHSG sebelum breakout lagi seperti itu. Jadi ya itu dia batasi resiko, tinggal kita tunggu aja waktunya untuk ngegas lagi. Kalau untuk reversal saya rasa sih masih belum ya. Jatuhnya masih naik lagi kalau dilihat dari flow dan lain sebagainya. Ini memang baru konsol aja karena memang kemarin trennya sudah agak melemah seperti itu. Oke, itu untuk IHSG. Yang penting batasi resiko, jaga modal, jaga psikologis. Langsung aja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari mungkin Bukalapak ya, yang hari ini hampir ARB lagi. Bukalapak ini saham apa ya, saham market cap-nya tinggi tapi volatilitasnya juga tinggi. Nah, siapa tahu kita menemukan sesuatu ya, siapa tahu dia mau bikin higher low, bisa juga kan.
Ini saya hapus-hapusin aja garisnya karena dia sudah berhasil rebound. Terakhir kemarin Bukalapak berhasil rebound dari 675 dengan volume yang lumayan kalau menurut saya, dan ada potensi bikin regular bullish divergent. Cuman hari ini dia turun dengan volume yang lebih kecil. Sebenarnya kalau misalkan mau dicari positifnya ya, bisa juga sebenarnya hari ini adalah mau membentuk higher low. Tuh. Kan di sini kan dia low, high, nah di sini kan lower low. Terus di sini dia rebound buat high. Kalau misalkan dia berhasil bikin higher low, nah itu bakal lebih bagus untuk konfirmasi reversalnya. Seperti itu. Dari indikator sebenarnya malah dilihat mau melemah ya kalau dari time frame 1 jamnya. Cuman sebenarnya untuk si Bukalapak ini selama dia nggak jebol 670 lagi, itu saya rasa ada potensi untuk naik selama dia nggak jebol 670. Tapi kalau misalkan dia masih jebol 670 ya dia masih bisa membuat low baru. Nah biasanya kalau kayak gini, kalau misalkan dia mau bikin higher low ya, bisa pakai 0,618 juga. Kita tarik, nah itu di hari ini juga sudah berhenti di 0,618 juga, 695 sampai 700. Shadow-nya sempat sampai 690 tapi ada tarikan lagi. Apakah pertanda? Ya bisa juga besok kita lihat. Amannya lihat candle besok dulu aja karena sekarang arahnya baru ke bawah. Siapa tahu dia bikin hammer atau dia tidak jebol 695 ya. Terus dia bikin cup handle, bisa aja dia mau reversal. Sekarang baru konsolidasi. Nah, siapa tahu mungkin skenario yang kayak gini. Nah, ini bikin cup handle kecil. Cuman bisa juga kalau misalkan dia jebol ya mungkin bisa juga bikin double bottom sampai ke 670 lagi. Bottom 1, bottom 2, dan kalau breakout baru bagus. Yang jelas Bukalapak selama dia tidak jebol 670 bakalan oke karena itu last low-nya dia. Tapi kalau misalkan dia jebol ya hati-hati karena dia membuat lower low, bahkan membuat lower high dan lower low lagi. Seperti itu. Cuman harusnya tren sudah semakin melemah downtrendnya karena memang divergennya juga sudah cukup kuat. Tinggal kita tunggu breakoutnya aja. Kalau misalkan kita tarik garis mencari sebuah pattern ya, masih memang dia downtrend. Jadi memang ya agak susah juga nangkap momentumnya. Karena juga kalau dilihat dari daily dia MACD-nya belum begitu kelihatan ya. Untuk cari divergennya masih belum begitu oke. Seperti itu. Yang penting batasi resiko aja. Kalau misalkan teman-teman mau spec buy silahkan masuk deket-deket 670. Tapi kalau misalkan jebol 670 lebih baik exit. Seperti itu. Tuh area masuknya tadi ya. Kalau misalkan 0,618 ya di 695. Kalau kita lihat dalamnya, hari ini ada big distribusi. Setelah kemarin ada akumulasi lagi ya, hari ini langsung dijualin lagi barangnya. Kurang oke juga kalau dilihat dari broker summary-nya. Jadi lebih baik lihat-lihat dulu aja. Yang pasti batasi resiko 670 jebol, lebih baik exit dulu. Seperti itu. Pause sebentar, maaf. Oke, mohon maaf itu tadi untuk Bukalapak. Lanjut kita masuk ke saham selanjutnya. Kita coba cek dari MTEK kemarin udah ya. Coba kita cek batu bara deh. Kita mulai dari ITMG. Nah, ini sebenarnya juga apa ya? Kalau kita lihat ITMG itu hampir semua batu bara sih, nggak ITMG doang. Itu candle kemarin tuh beberapa hari itu sangat volatil gitu. Naik, turun, ARB, ARAT, naik, turun dan lain sebagainya. Dan masih terlihat konsolidasi kalau menurut saya karena memang call-nya kemarin batu bara juga terjadi konsolidasi ya tuh. Cuman saya rasa untuk potensi upside itu masih sangat bisa. Kalau misalkan teman-teman bingung kenapa masih bisa, silakan coba deh buka di RTI Bisnis PTBA, itu dilihat di case statistik EPS-nya kuartal 3 itu sudah gila sekali. Mungkin saya nggak bahas banyak fundamental di sini, cuman nanti aja deh pas PTBA-nya kita bahas ya, karena dia udah keluar. Nah kita bahas ITMG-nya dulu aja. Untuk terakhir dia rebound, dia turun kena reject di 27725. Lalu setelah itu dia turun di sini. Saya rasa kemarin mau falling wedge terus langsung lanjut ke atas, tapi ternyata enggak. Mati hari kemarin sangat kacau ini. Cuman kalau kita lihat ITMG sudah turun dari 0,5 di 22575. Tuh. Dia udah berhasil rebound dan sudah ke atas. Memang kalau kita lihat dia belum bikin higher low, higher high ya. Tuh, kalau misalkan dia besok bikin merah terus bikin higher low, terus higher high itu baru bakalan bagus. Tapi kalau misalkan enggak ya siapa tahu dia mau langsung breakout pun bisa juga seperti itu. Untuk pola mungkin dia konsolidasinya seperti ini. Walaupun belum terkonfirmasi ya karena belum ada pantulan
Yang dari sini kan dia belum mantul nih. Kalau misalkan dia besok benar-benar turun, berarti bisa kayak gini polanya. Kalau yang ini kan dia udah naik ya, jadi bisa disambungin garisnya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat dari Fibonacci, area base entry-nya kalau misalkan kita pakai angka-angka Fibo ya, saya rasa oke-nya di sini 23750, lalu 22525, lalu setelah itu 21275. Cuman kalau misalkan dia sampai 0,618 saya rasa kurang bagus juga sih. Karena dia udah rebound dari 0,5. Jadi kalau sampai 0,618 malah bikin lower low seperti itu. Gimana ya? Saya sih sebenarnya masih 50-50 banget untuk si batu bara ini. Apakah dia bakal lanjut naik? Kalau lanjut naiknya tuh lanjut. Cuma untuk kapannya saya belum tahu juga kira-kira kapan. Karena memang TA-nya masih belum begitu kelihatan jelas. Ini juga susah juga dilihat patternnya. Cuman kalau misalkan dilihat yang paling mungkin, dia bikin continuation seperti ini. Falling wedge ini, tinggal tunggu breakout-nya aja seperti itu. Kalau misalkan mau masuk bisa cicil mungkin ya, kalau teman-teman pengen cicil di 23750 masuk kecil, nanti kalau ke 22525 bisa masuk yang lebih besar. Terus juga jangan lupa stop loss-nya seperti itu. Kalau misalkan dia berhasil break ke atas, memang PR-nya harusnya break high ya. Kemarin sebenarnya sempat bagus di sini, dia koreksi sampai 0,382 rebound lalu break high. Tapi sayangnya PHP terus malah nyungsep lagi, jadi ya seperti ini. Dan terlihat baru sedang konsolidasi seperti itu. PR-nya sama sih, break high juga 27725. Kalau break baru oke, bisa lanjut trennya dia seperti itu. Di dalamnya hari ini mulai ada akumulasi setelah kemarin ada buangan ya. Kemarin beberapa hari TMG ini ada yang nampungin, cukup menarik. Trennya pun juga masih uptrend, masih oke juga, dan ya sepertinya menunggu laporan keuangan juga, bisa juga ITMG. Yang penting batasi resiko aja. Kalau misalkan udah punya barang di bawah, ya jangan lupa trailing stop. Jangan sampai cuannya hilang ya, dari cuan jadi rugi, itu kan sayang banget. Tapi kalau belum punya barang bisa cicil-cicil di angka tadi seperti itu. Untuk ITMG lanjut, coba kita cek Indi mungkin ya. Konten hari ini kayaknya batu-baraan ini. Nah, oke. Hari ini Indi naik 1,30% dengan volume yang masih kecil dan candle yang sudah cukup menarik. Candlenya dia doji ya, ada perlawanan dan bahkan sudah tidak membuat low baru. Terakhir kemarin low-nya di sini ya, di 1885 last low-nya dia. Lalu sekarang hari ini sudah rebound dan tidak membuat low baru. Nah, bagusnya sebenarnya dia kalau misalkan berhasil break ini high-nya ini ya, ini kan high-nya kemarin sampai 2070. Kalau misalkan dia berhasil break high, itu bakal menarik. Ada potensi pertama nutup gap dulu sampai ke 2135. Tapi kalau misalkan dia berhasil membuat higher low dan higher high, nah itu baru bakalan bagus untuk si Indi. Untuk pattern juga sebenarnya nggak jelas juga ya. Dan kalau misalkan kita fair-fairan ya, sebenarnya ini ada potensi dia bikin double top dan sudah breakdown dengan volume besar seperti itu. Jadi memang agak susah juga untuk sekarang chartnya batu bara ini kalau menurut saya ya. Cuman barangkali teman-teman ada view, boleh juga sharing di kolom komentar, siapa tahu view-nya bagus juga. Sisi bagusnya dari India adalah dia udah masuk ke area demand-nya lagi. Nih, di sini kan sebelumnya dia konsolidasi ya dan membentuk sebuah area, kalau menurut saya range. Di area sini dia harga sering berkonsolidasi dan sekarang sudah masuk situ lagi. Sebelumnya sudah berhasil breakout. Artinya yang sebelumnya area supply sudah bakalan jadi area demand seperti itu. Jadi kita lihat dulu aja, barangkali besok dia bikin engulfing, itu bakal menarik banget karena ada potensi bikin morning star ya. Setelah merah doji, habis itu hijau, itu morning star, ada indikasi untuk reversal seperti itu. PR-nya sama, dia pertama harus bikin higher low higher high dulu untuk reversal. Misalkan dia nanti rebound di sini higher low, high break langsung break higher high. Nah, nanti terus break last high di sini baru bisa lanjut ke atas seperti itu. Yang penting batasi resiko aja. Kalau misalkan mau masuk bisa pakai angka Fibo ini. Itu di area 1975 lalu area 1850 untuk Fibonacci 0,382 dan 0,5. Di tengah-tengah ini juga silahkan kalau misalkan mau cicil. Yang penting cicil dulu aja karena belum ada kepastian arah seperti itu. Lihat dalamnya hari ini ada big distribusi, malah beberapa hari ke belakang juga ada distribusi ya untuk Indi ini. BK-nya take profit, sebelumnya punya barang banyak di bawah, dia mulai take profit. Cuman ya bisa aja nanti bisa dia cari barang lagi ya
yang udah tarikan bawah, di TP dulu, pegang cash lagi, ambil barang lagi buat narik ke atas. Bisa juga seperti itu. Itu untuk indie, yang penting batasi resiko aja. Mungkin amannya kalau dia close di bawah 1850 lebih baik exit dulu aja. Seperti itu. Lanjut, coba kita cek apa nih. Unilever kemarin udah, kita coba cek yang dibeli asing aja hari ini. Pegas mungkin ya. Yang hari ini kuat, asingnya juga masuk lagi. Kemarin paling banyak didistribusi Pegas ini di sini. Cuman setelah itu sekarang mulai masif lagi ya. Oke. Cukup menarik, Pegas naik 2,31% dengan volume yang breakout. Dia lebih besar daripada volume sebelumnya dan waktu hijau juga. Cukup menarik, ada potensi build up volume ya. Dia bisa naik lah volumenya. Posisi terakhir memang dia kena resisten. Ini di target reboundnya dari penurunan ini. Saya tarik Fibo dari atas sampai ke sini dan 0,618-nya udah kena di 1565. Dia hit lalu tepat dengan kemarin momentum IHSG koreksi, akhirnya dia turun sampai 0,5 dan sekarang sudah naik lagi. Candle di sini oke banget sih. Ini tekanan buyernya kuat sekali di area 1400 hari ini dan sudah naik dan sekarang bakal uji high lagi. Kalau misalkan dia sampai berhasil break 1570, saya rasa buy on breakout nggak masalah sih untuk Pegas ini. Tinggal dikejar aja. Seperti itu. Ada potensi untuk naik lagi lah kalau misalkan dia berhasil break 1570 alias last high-nya dia. Seperti itu. Target mungkin ke sini 1700. Kalau misalkan masih break lagi bisa ke 1895, kembali ke 1 dari retracement-nya dia. Dan kalau berhasil break 1900-an ini bisa ke 1,618. Seperti itu. Mirip-mirip sama tadi karena memang dia barusan retrace ya. PR-nya adalah break last high. Nih di 1570. Seperti itu. Kalau untuk support, Pegas ada di sini sekitar 1500 ya. Saya rasa itu worth to buy di area 1500-an ini. Sebelumnya juga ada demand juga, ada tekanan buyer lah, jadi harganya naik. Jadi untuk base buy ada di sekitar 1500. Kalau kita lihat dalamnya hari ini juga masih cakep. Ini akumulasinya Pegas terang-terangan sih ini buyernya. Bodo amat dah, kita beli terus gitu karena mungkin mau dia tarik sampai ke atas. Seperti itu. Masih cakep akumulasinya Pegas. TA-nya pun juga masih menarik. PR-nya tinggal break ini aja 1570. Kalau kita lihat intraday barangkali dia membuat sesuatu ya. Oke, ternyata Pegas sudah berhasil higher low dan higher high. Ini yang saya maksud ya, ketika dia turun lalu dia rebound. Nah, di sini kan dia kan ini low, di sini dia high. Nah, di sini dia membuat higher low. Di sini nih dia turun dan low-nya lebih tinggi dari low sebelumnya, namanya higher low, dan dia sudah berhasil breakout high, artinya sekarang sudah posisi higher high dan Pegas sudah terkonfirmasi untuk reversal. Untuk area neckline di sini 1530 itu supportnya Pegas. Candle breakoutnya pun juga volumenya lumayan menarik, ada volume yang besar, jadi cukup menarik. Untuk support Pegas berarti itu sekitar 1530 sampai 1500 di last low-nya dia. Seperti itu bakalan oke. Terlihat sudah ada konfirmasi ya untuk reversal. Tinggal kalau misalkan dia berhasil break sini 1565 itu baru bakalan cakep. Barangkali langsung break bisa juga, tapi kalau misalkan dia mau konsol mungkin bisa bikin swing low sekali lagi dan bikin inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, ini head, lalu bisa bikin shoulder kanan satu kali lagi. Seperti itu. Mungkin tuh beberapa skenario untuk Pegas. Yang penting batasi resiko aja. Base buy sekarang 1500-an sampai 1530. Kalau jebol berarti di sini 1470, kalau jebol lagi baru ke sekitar 1425 sampai 1400. Seperti itu. Flow-nya juga masih cakep. Akumulasinya juga masih ganteng. Itu untuk Pegas. Lanjut coba kita cek Kalbe Pharma. Ini yang kemarin habis di buyback ya, Kalbe ini. Kalau nggak salah kemarin ada buyback untuk si Kalbe dan sepertinya udah selesai. Oke, hari ini Kalbe naik 5% dengan volume yang sangat bagus. Dia breakout, volumenya rame. Ini indikasi mau rally itu seperti ini. Volumenya bagus dan dia sudah berhasil membuat new high. Karena sebelumnya kan dia downtrend ya di sini. Dia turun terus, downtrend. Nah, di sini dia rebound. Pertama dia tidak membuat new low, lalu dia rebound, bikin high. Nah, di sini dia membuat higher low. Ini kalau ditarik Fibonacci paling ketemu juga angkanya, mungkin 0,5 atau 0,618. Nah, dia sampai 0,5 ya.
dan hari ini dia berhasil break high. Untuk sekarang supportnya KALB itu sudah ada di sini karena dia udah closing ya. Itu di area 1480 sampai 1490 lah, 1490 sampai 1500. Itu area neckline-nya si KALB Pharma. Jadi kalau misalkan besok dia dari trace ke dekat-dekat 1500 dan teman-teman pengen masuk, saya rasa itu masih oke, itu jemputan lah. Untuk teman-teman. Untuk target naik mungkin bisa pakai pattern ini ya, dengan target ada di sekitar sini. Oh, sepertinya udah hit ya, 1600-an ini. Dan tinggal kita lihat aja. Yang jelas karena dia sudah berhasil break high, nah KALB sekarang sudah berhasil membuat tren baru seperti ini. Nah, entah dia mau naik cepat atau bisa ke trennya dulu baru naik lagi pun bisa juga. Nanti kalau misalkan dia membuat higher low dan higher high, bisa aja dia bikin tren yang lebih kuat ya, misalkan di sini gitu bisa juga. Tinggal kita lihat aja ke depannya. Yang jelas sekarang 1500 sudah jadi supportnya si KALB. Terakhir habis buyback dan kalau kita lihat akumulasinya memang bagus akhir-akhir ini. Nih ya, akumulasinya cakep-cakep, bahkan akhir-akhir kemarin juga cakep. Setelah kemarin di sini dibuang barangnya ya untuk bikin swing low dulu. Masih oke, potensi upside masih ada kalau menurut saya. Kalau misalkan kita pakai cup handle-nya, kalau tadi kan pakai bullish flag ya, flag atau falling wedge. Nah, kalau misalkan kita pakai dari cup handle-nya, kalian ini bisa bikin cup handle juga ya, di sini cup. Lalu ini handle sudah breakout, target mungkin bisa sampai ke sini sekitar 1755 tuh. Atau kalau misalkan kita pakai Fibonacci, targetnya bisa ke ini 1960. Nah, oke, ternyata hari ini juga kena 0,5, jadi makanya dia turun dulu. Ada potensi ke 1515 sih, 1515 sampai 1500-an. Untuk target by Fibonacci di sini 1700-an. 1685 sampai 1700. Kalau breakout baru ke 1, kalau breakout baru ke 1,618. Terakhir habis buyback harusnya menarik, bisa sih hit. Tinggal kita lihat aja perjalanannya untuk KALB ini. Seperti itu. Itu untuk KALB. Lanjut coba kita cek PTBA yang tadi kita bahas ya. Nih yang saya maksud. Kalau misalkan teman-teman ngecek RTI bisnis RTI bisnisnya PTBA, lalu dicek di key statistik untuk melihat fundamentalnya ya, walaupun tipis-tipis. Itu teman-teman bisa lihat Q3-nya, kuartal 3-nya PTBA itu sudah keluar dan sangat naik sangat tinggi. Itu EPS-nya 259 ya untuk kuartal 3. Kalau misalkan dibandingkan dengan tahun 2018 waktu batu bara masih 100-an aja, itu dia cuma 117 kuartal 3-nya. Sedangkan sekarang sudah 259. Total EPS untuk saat ini dari 552, lebih tinggi dari 2018 ketika harga di puncak tertingginya di sini. Oh sorry, itu 2020 ya. Kalau 2018 sih di sini. Nih sekitar 4.800-an ini puncak tertingginya 2018 tuh. Bisa dilogika sih seharusnya, cuman memang kalau gak dibeli ya gak bisa naik. Tapi harusnya fundamental bakalan bagus, apalagi kalau misalkan dia sampai bagi dividen. Di tahun 2018 aja EPS dia 436, DPS nya 339. Itu berarti yieldnya sekitar berapa persen tuh? Kalau kemarin 5.000 ini ya dividennya ya 339 di sini 7 Mei dia bagi dividen ya di sekitar sini 3.500 ini, hampir 10% sendiri yieldnya tuh. Dan kalau sekarang pendapatannya lebih tinggi, bagi dividen lebih tinggi, ya yieldnya bahkan lebih tinggi, apalagi harganya masih sekarang masih 2.800-an. Anggap dia bagi dividen Rp300 aja pasti udah dapat yield 10%. Tapi kalau misalkan dia bagi dividen lebih dari Rp300, ya tinggal dipikir sendiri aja. Karena EPS-nya aja juga udah lebih tinggi dari 2018, seperti itu. Itu sedikit pembahasan fundamental, itulah yang saya maksud dengan apa ya, harga komoditas itu sangat berpengaruh terhadap saham komoditas, karena memang ya efeknya seperti ini. Dilihat itu gila banget itu kalau menurut saya pertumbuhan EPS-nya. 2018 cuma 117, Q3-nya 2019 cuma 95, 2020 cuma 38, 2021 sampai 259. Udah mulai tercerminkan lah harga batu bara setinggi ini tuh. Nah, untuk technical analisisnya saya rasa PTBA seperti ini. Dia sedang membuat downtrend channel dan ada potensi bikin bullish flag kalau misalkan dia berhasil breakout. Terakhir udah rebound ini di tengah-tengah ya, menuju 0,618 dan juga 0,5.
dia udah rebound dan sekarang baru sedang ada di resisten. Cuman jeleknya dia ada gap. Mungkin amannya kalau misalkan dia nutup gap dulu atau dia turun sekali lagi ke sini ya, baru habis itu breakout bisa juga. Kan 1 2 3 4 malah 5 ya ke bawah. Gimana berarti 1 2 3 4 5. 1 2 3 nggak tahu lah, saya juga belum begitu jago untuk lihat wave. Cuman untuk sementara support ada di angka-angka ini. Yang pertama paling dekat supportnya 2700, lalu setelah itu 2610-an, lalu setelah itu 2500-an. Di 3 poin itu saya rasa sudah bisa mulai untuk cicil kalau teman-teman pengen masuk batu bara lagi. Seperti itu. Kalau misalkan bisa break, ya udah tinggal ikutin trennya aja. Kira-kira dia sampai mana. Siapa tahu mau ngikutin harga 2018 karena pendapatannya udah sama, ya siapa tahu juga ya, nggak nolak juga. Seperti itu. Ini ada potensi bikin flag, kalau misalkan break dia bakalan cakep sih. Dilihat dalamnya, hari ini ada netral sih untuk si PTBA ini. Kemarin juga ada akumulasi, lalu waktu turun kemarin tuh ya ada buangan, dan sekarang hari ini ada netral. Ikutin TA-nya aja, angka-angka itu tadi. Kalau misalkan dia berhasil break, mungkin namanya dia berhasil break 3000, dah targetnya ya mungkin kalau misalkan dia ini flag, ya bisa kayak gini. Nah, kesini mungkin ke sekitar 3400-an. Masih menarik, 3000 ke 3400 saja masih 10% lebih ya. Tinggal disesuaikan aja kalau misalkan teman-teman pengen masuk batu bara. Itu untuk PTBA. Lanjut coba kita cek Adaro sekalian lah ya. Nah, ini juga hari ini Adaro naik 1,15% dengan volume yang masih kecil juga. Cukup menarik. Patternnya juga sama kayak si PTBA tadi ya. Dia ada potensi bikin bullish flag. Yang penting ini dia baru konsolidasi untuk membuat continuation dengan syarat harus break ke atas seperti itu. Untuk area buy-nya Adaro ini ada 3 ini ya. Yang pertama 1725, lalu 1645, dan yang ketiga ada di 1565. Kalau misalkan dia ke 1565 bakalan bagus banget sih, karena dia juga nutup gap sekalian kemarin di sini. Tapi kalau misalkan enggak, ya sudah cukup juga di 1645. Karena memang 1645 itu area kuat ya. Sebelumnya di sini dia resisten kuat. Sebentar, ini agak lemot nih. Nah, sebelumnya di tahun 2020 awal ini kan resisten kuat ya dia, dan sudah diuji lagi. Ini juga kalau by pattern Adaro ini ada potensi bikin inverted head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan, dan sudah breakout. Kalau misalkan memang bener inverted head and shoulder ya, which is kemarin juga sudah rebound, artinya 1650-an itu sudah area base buy-nya untuk si Adaro. Tapi kalau misalkan dikasih sampai 1600-an itu lebih bagus lagi. Seperti itu. Tuh. Kalau misalkan dia berhasil break ke atas, cakep, bakal continuation. Entah pakai target inverted head and shoulder bisa, atau target bullish flag di sini juga bisa. Sama aja, yang penting bakalan tinggi. Untuk harga 2018-nya juga ada di sini ya. Dia 2018 ada di sekitar 2600. Tuh, masih lumayan juga kalau misalkan dia sampai ke 2600. Bahkan kalau dilihat dari harga batu bara udah lebih tinggi dari 2018, artinya proyeksi dari fundamentalnya, pendapatannya pun juga bakal meningkat, bisa lebih tinggi dari 2018 seperti itu. Cukup menarik, memang sekarang baru konsolidasi, kemarin setelah digas kayak baru nurunin penumpang karena retailnya mulai banyak, tariknya mulai berat, dan ya badarnya bisa TP dulu untuk cari barang lagi. Seperti itu. Cukup menarik hari ini buyer side-nya si ZP ini ya, yang nampung, sellernya si MG, kayak dia main apa namanya, tapi nggak ARP sih, bukan ARP enter. Lihat dari bandar movement-nya pun juga masih bagus, masih tinggi, masih diambilin terus ini barangnya, trennya juga masih oke. Cuman sekarang memang baru terlihat konsolidasi, tinggal ditunggu breakout-nya aja. Nanti kalau IHSG bullish lagi, saya rasa ada potensi untuk jalan lagi untuk si batu bara seperti itu. Itu untuk Adaro. Lanjut coba kita cek MNCN mungkin ya, yang dia turun 2%-an. Oke. Hari ini MNCN turun 2,20%. Terakhir dia udah jebol dari uptrendnya nih ya. Dia membuat uptrend yang kuat, lalu di sini menyamping dan akhirnya jebol dan turun. Biasanya kalau dicek dalamnya sih harusnya ada divergence ini. Biasanya. Di 1 jam nggak kelihatan sih kalau MACD-nya. Nah, di sini mungkin ya.
11 Oktober, cuman kecil divergennya, cuman memang tren udah melemah. Dan setelah itu arahnya dia udah ke bawah terus, sedangkan harganya masih cenderung ke atas. Alhasil dia akhirnya koreksi. Untuk supportnya MNCN ini di sini sekitar 885 sampai 875, itu area kuatnya MNCN. Dan memang sepertinya dia belum dikasih jatah untuk jalan aja kemarin itu. Seperti itu. Kalau misalkan dia turun lagi ke 875, 885an, kalau menurut saya worth to buy sih kalau misalkan teman-teman mau spec buy. Cuman kalau misalkan mau aman ya tunggu setidaknya tunggu hammer atau tunggu doji, ada tunggu candle perlawanan dulu lah. Jadi tidak spekulatif buy di support. Karena kalau misalkan spekulatif buy di support tuh kalau dia rebound kita bakalan dapat average paling bagus. Tapi kalau dia jebol ya siap-siap harus wajib cut loss seperti itu. Kalau dari volumenya sih bagus sih dia. Ini koreksinya volume kecil ya. Cuman memang MACD terlihat mau dead cross dulu. Barangkali ada yang jagain, jangan sampai MACD-nya dead cross ditarik ke atas lagi, bisa juga. Yang jelas itu area buy-nya untuk MNCN ada di sekitar 880 sampai 890. Seperti itu. Atau kalau misalkan kita tarik pakai Fibonacci, barangkali malah clear ya angkanya. Nah, ini sekarang dia udah berhenti di 0,382. Saya rasa sih cukup sampai 0,5 ya, karena sini sudah jadi support klasik juga cukup banyak. Jadi mungkin 870 atau kalau 870 jebol ya berarti bisa 0,618 di 855 sampai 850. Nah, enaknya angka kayak gini buat nyicil. Misalkan di 890 masuk 20%, di 870 masuk 30%, di 0,618 masuk 50%. Tapi kalau misalkan nggak sampai ke bawah, ya masukin ketika dia breakout ke atas seperti itu. Masih menarik, dia divergennya pun juga masih kuat ya. Ini indikatornya ke atas, harganya ke bawah. Masih belum dapat jatah aja untuk si MNCN ini untuk jalannya. Duit-duit baru pada ke Big Bang, komoditas dan lain sebagainya. Apalagi indikasi IHSG mau jalan lagi, pasti uang bakal kembali ke saham-saham berat lagi. Seperti itu. Dilihat dalamnya hari ini ada normal, small, normal, distribusi ya normal. Tapi kalau dilihat dari akumulasinya sih masih bagus. Bandar movementnya masih di atas, belum sebanding lah sama buangan hari ini. Seperti itu, batasi resiko aja. Untuk MNCN lanjut, coba kita cek apa nih yang menarik nih. Kita coba cek yang merah-merah. Nah, ini mulai saham-saham small cap lagi ya, yang pada merah-merah. Biasanya ini pertanda dari kebangkitan IHSG nih kalau udah kayak gini. Kita coba cek Wika aja ya. Tumben-tumbenan ini Wika masuk ke top loser hari ini. Oke, dilihat dari buyer side-nya udah kurang bagus sih. XC, YP, AT, NI berjejer di kiri. Hari ini Wika turun 2,61%, cuman volumenya kecil, melanjutkan dead cross kemarin. Setelah dia turun, ada rebound, candle hammer, tapi sekarang turun lagi. Artinya ada potensi kemarin rebound itu adalah dead cat bounce. Dengan syarat dia harus jebol low-nya. Ini mungkin saya hilangkan dulu ya Fibonacci-nya. Nah, tuh low-nya dia kan di 1260. Kalau misalkan besok dia sampai jebol 1260, nah itu ada potensi dia bikin low baru sih. Karena dia terkonfirmasi downtrend. Kalau misalkan dia sampai jebol 1260. Cuman bisa juga itu downtrendnya konsolidasi ya. Siapa tahu dia mau kayak gini. Nah, siapa tahu dia mau bikin downtrend kayak gini untuk naik lebih tinggi pun bisa juga. Yang jelas itu kalau misalkan dia jebol 1270, dia bahkan buat lower low. Ini kan high, low, lower high, breakdown, lower low. Mungkin bisa sampai ke sini sekitar 1165. Itu area cukup kuat juga. Cuman sebelumnya di sini juga area kuat 1200-an. Harusnya bisa menahan dari penurunan si Wika juga. Nah, kalau kita lihat dari Fibonacci-nya tadi ya, kalau tadi sih tarikan dari atas ke bawah. Kalau misalkan kita tarik dari bawah ke atas, kita cari retracement-nya dia. Nah, dia udah jebol 236. Tuh.
dan ada potensi mungkin bisa sampai 0,382 di 1235. Nah, kalau teman-teman pengen masuk mungkin bisa cicil 3 kali di 1235 sampai 1200, lalu 1160, lalu 1100. Itu kalau mau aman dicicil 3 kali. Untuk arah saya rasa masih ke atas juga konstruksi ini. Memang dia baru rehat dulu aja. Nanti ketika udah break baru lanjut ke atas lagi seperti itu. Kita lihat dalam ya, siapa tahu ada divergenan yang bisa memperkuat. Belum ya, masih belum ada bullish divergent. Nih, ini yang saya maksud kalau misalkan dia sampai jebol 1260 ya, itu bisa lumayan dalam turunnya. Cuman harusnya kalau dilihat dari volumenya harusnya sih nggak jebol ini. Karena kalau misalkan jebol artinya yang ngambil barang di sini dia cut loss, rugi. Atau kalau enggak ya memang dia mau cari barang lebih banyak lagi. Jadi diselemin dulu, turun lumayan, nanti dia dapat barang, baru ditarik ke atas lagi gitu. Yang jelas Vega bakalan bagus kalau misalkan dia udah break ini. Nah, gini bisa atau gini bisa. Nah, kalau dia udah break downtrend ya bakal lanjut uptrend lagi seperti itu. Dia dalam ya, ini tadi kurang oke untuk hari ini kalau menurut saya broker summary-nya. Tuh, cuman saya rasa untuk si konstruksi ini arahnya masih ke atas. Cuman memang dia belum swing low sama sekali dari IHSG bullish juga. Jadi ya ketika IHSG ini dia terdampak paling kuat seperti itu. Kita lihat dulu aja mendingan untuk konstruksi. Masuk ke yang hijau-hijau. Kita coba cek apa nih? Agro ya, terakhir. Oke. Hari ini agro naik agro naik 6,50%. Saya rasa agro akhirnya sudah terkonfirmasi short term reversal. Cuman untuk long termnya belum tahu juga kira-kira dia bagaimana. Tuh, cuman yang jelas untuk sekarang dia udah ada reversal. Kenapa? Karena dia udah membuat higher low dan break higher high seperti itu. Untuk PR sekarang agro kena resisten. Nih ya, di sini 2140 sampai 2220 itu ada resisten. Cuman kalau dilihat dari bentuk-bentuknya sih bisa juga dia mau bikin continuation pun bisa juga ya. Entah di sini dia bikin symmetrical triangle. Gini bisa. Atau dia mau bikin apa belum kelihatan sih, tapi mungkin kalau misalkan penan ya bisa naik turun dulu. Yang jelas posisi sekarang di resisten itu sekitar 2140 sampai 2150 resistennya si agro. Untuk support pertama di sini sih sekitar 2110 sampai 2080. Sebelumnya di sini dia neckline ya, entah double bottom atau di sini high low, higher high. Nah, itu juga bisa juga seperti itu. Kalau misalkan pakai view besar ya, yang kita lihat Arto juga ada seperti ini juga view-nya, yang dia bentuknya dia kayak gini malah naik. Mungkin agro bisa ke sini lagi. Nah, ke garis yang atas ini, ke downtrend yang atas ya, ada potensi bisa juga. Bagi kalau misalkan dia sampai berhasil break, itu baru bakalan cakep banget. Bisa aja dia bikin swing high baru ya, karena setelah sebelumnya dia naik, lalu ini konsolidasi dan ya tinggal bikin high baru lagi seperti itu. Jadi untuk sekarang tuh resistennya tadi sekitar 2150, untuk supportnya area tadi 2080-an tuh yang saya sebutkan. Kalau untuk area kuatnya sih ada di 2000-an seperti itu. Barusan golden cross juga ada potensi masih upside. Mungkin bisa juga dia bisa bikin inverted and shoulder tadi ya. Nih, shoulder kiri, head. Nah, turun sekali lagi untuk bikin shoulder kanan. Itu bakal menarik kalau dijemput di 2000 lagi. Terakhir ternyata memang dia ada divergent, harga ke bawah indikator ke atas, akhirnya dia rebound dan hari ini sudah menunjukkan divergentnya. Seperti itu. Kalau break 2150 sampai 2220-an bisa ke sini sih. Sekitar 2300-an. Kalau break lagi baru 2450, kalau break lagi baru break sini downtrend channelnya dan baru bagus banget. Seperti itu. Lihat dalamnya hari ini ada big akumulasi dari si CCBK, buyer side-nya cukup menarik. CCBK, cuman memang dia belum breakout dari downtrend channelnya ini. Silakan aja kalau misalkan teman-teman punya barang di bawah, mungkin bisa target sampai ke garis orange ini ya. Tuh, tapi kalau misalkan belum punya barang, sesuaikan buat entry. Kalau misalkan mau entry bisa di area support atau ketika dia
breakout seperti itu. Oke, mungkin itu dulu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.